Halo, Assalamualaikum anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat membedakan kalimat efektif dan bukan kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif adalah kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi secara jelas sehingga mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Selanjutnya, seperti apa sih ciri-ciri kalimat efektif itu? Ciri-ciri kalimat efektif ada 4. Yang pertama, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Yang kedua, struktur kalimatnya setidaknya terdiri dari subjek dan predikat, tidak harus SPOK, tetapi boleh SP saja. Yang ketiga, pemilihan katanya baik dan tepat. Dan yang terakhir, hemat dalam menggunakan kata. Selanjutnya, kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika kalimat tersebut memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama yaitu kesatuan, yang kedua kehematan, yang ketiga kelogisan, yang keempat kepaduan, dan yang terakhir ketepatan. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan. Maksudnya, struktur kalimat yang dibuat harus bisa menyampaikan informasi yang ingin disampaikan. Subjek dan predikatnya jelas, tidak memiliki subjek ganda, predikat kalimatnya juga tidak didahului dengan kata yang. Seperti berikut ini. Di kalimat yang pertama, yaitu dari arah laut angin berembus, itu bukan merupakan kalimat efektif. Seharusnya yang menjadi subjek adalah angin, bukan dari. Sehingga kalimat efektifnya menjadi angin berembus dari arah laut. Berikutnya, contoh yang pertama, pertumbuhannya tanaman dibantu oleh sinar matahari. Itu bukan merupakan kalimat efektif karena katanya pada pertumbuhannya itu sudah berarti tanaman. Tetapi setelah itu, dia menyebutkan tanaman lagi, sehingga memiliki subjek ganda. Sehingga kalimat yang efektif adalah dalam pertumbuhannya, tanaman dibantu oleh sinar matahari. Contoh lain, banjir yang menggenang karena saluran tersumbat. Itu bukan merupakan kalimat efektif, karena setelah subjek ada kata yang. Seharusnya kalimat efektifnya menjadi banjir menggenang karena saluran tersumbat. Sudah cukup itu saja karena dia ingin memberitahu penyebab banjir adalah saluran yang tersumbat. Berikutnya adalah kehematan. Maksudnya, kata yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Subjeknya tidak diulang-ulang, tidak ada sinonim dalam satu kalimat, dan memperhatikan kata yang bermakna sama. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya adalah karena Rani kehujanan, Rani menjadi sakit. Kalimat tersebut tidak efektif karena nama Rani disebutkan 2 kali. Seharusnya karena kehujanan, Rani menjadi sakit. Seperti itu saja sudah cukup. Contoh selanjutnya, sejak dari pagi hujan turun. Kata sejak dan dari bermakna sama. Jadi, kita tidak perlu menggunakan dua-duanya, cukup satu saja, kata sejak atau dari. Pilih salah satu ya. Sehingga kalimat efektifnya menjadi sejak pagi hujan turun. Berikutnya, semua tanaman-tanaman layu ketika cuaca panas terlalu lama. Itu bukan merupakan kalimat efektif. Karena makna tanaman-tanaman saja sudah berarti banyak tanaman, tetapi di situ menggunakan kata semua tanaman-tanaman. Itu sangat mubazir. Jadi kita hanya pilih salah satu, mau menggunakan semua atau tanaman-tanaman. Jadi kalimat efektifnya menjadi semua tanaman layu ketika cuaca panas terlalu lama atau tanaman-tanaman layu ketika cuaca panas terlalu lama. Selanjutnya, syaratnya adalah logis. Harus mudah diterima oleh akal pikiran kita.
Contohnya, banjir dari hujan sebelumnya turun disertai petir. Itu bukan merupakan kalimat utama, karena kata sebelumnya di situ, dia sebelumnya itu merujuk pada kata hujan atau banjirnya. Sehingga kita harus membetulkan kalimat tersebut supaya menjadi kalimat efektif. Sebelum banjir, hujan turun disertai petir. Ternyata kata sebelum di situ merujuk pada banjir. Syarat selanjutnya yaitu kepaduan. Maksudnya unsur kalimatnya harus padu supaya kita mudah memahami. Contohnya, sampah menumpuk diakibatkan banjir. Kalimat itu bukan merupakan kalimat efektif karena sebenarnya kita ingin memberitahu bahwa sampah menumpuk mengakibatkan banjir. Yang mengakibatkan banjir adalah sampah menumpuk, bukan setelah banjir sampahnya menjadi menumpuk. Sehingga kalimatnya perlu kita betulkan. Syarat berikutnya adalah ketepatan. Maksudnya unsur kalimatnya harus tepat supaya mudah dipahami. Contoh, petani berjemur padi karena cuaca panas. Mengapa petani yang berjemur padahal kita ingin mengeringkan padi? Jadi kalimatnya kita harus perbaiki menjadi petani menjemur padi ketika cuaca panas. Nah, setelah belajar mengenai kalimat efektif tadi, yuk mari berlatih bersama-sama. Tentukan ya apakah kalimat berikut merupakan kalimat efektif. Yang pertama, cuaca pagi ini sangat sejuk sekali. Apakah kalimat itu merupakan kalimat efektif? Salah, kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif karena di situ ada kata sangat dan sekali. Seharusnya kita pilih salah satu saja karena maknanya sama. Menjadi cuaca pagi ini sangat sejuk atau cuaca pagi ini sejuk sekali. Kalimat kedua, Bayu membantu ayahnya membersihkan sampah di selokan. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Ya, betul. Kalimat tersebut merupakan kalimat efektif karena struktur kalimatnya sudah sesuai dan mudah untuk dipahami. Sekarang kalimat yang ketiga. Sangat banyak sekali sampah-sampah yang menggenang di sungai. Apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Bukan, kalimat tersebut bukan merupakan kalimat efektif karena penggunaan kata sangat banyak sekali sampah-sampah. Harusnya kita memilih salah satu saja. Kita bisa menggunakan banyak sekali sampah yang menggenang di sungai, atau sangat banyak sampah yang menggenang di sungai, ataupun sampah-sampah yang menggenang di sungai. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman kita belajarnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.